pemirsa, kali ini kita berjumpa dalam video pembelajaran keterampilan membuka dan menutup pembelajaran bersama saya Trisna Devi Gayatri. Setelah menonton video keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, pembelajar dapat mengenal cara membuka dan menutup pembelajaran yang benar, juga dapat mengimplementasikan cara membuka dan menutup pembelajaran yang benar, dapat mengkreasikan cara membuka dan menutup pembelajaran yang benar, serta pembelajar juga dapat mengidentifikasikan membuka dan menutup pembelajaran yang benar. Setiap pembelajaran memerlukan adanya kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Namun sayang, kegiatan ini sering dikesampingkan oleh guru di dalam kelas. Kemampuan membuka dan menutup pembelajaran sebenarnya berdampak besar dalam meningkatkan motivasi dan menarik perhatian siswa. Lalu, seperti apakah cara membuka dan menutup pembelajaran yang benar? Mari kita simak video berikut ini. Membuka pembelajaran yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa di sini antara lain guru harus memperhatikan gaya mengajar, penggunaan alat bantu mengajar, dan juga pola interaksi yang bervariasi antara guru dan siswa, siswa dan guru, serta siswa dan siswa. Simaklah video berikut ini. Semuanya anak-anak silakan duduk. Anak-anak, sebelum Pak Susilo memulai pembelajaran, Pak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bagi namanya yang dipanggil atau di absen, silakan acungkan tangan. Nah. Putu Ratna Dewi hadir. Anak-anak, karena semuanya sudah di absensi, Anda sudah melakukan absen, mari kita lanjutkan ke materi pembelajaran berikutnya. Anak-anak, silakan buka di buku paketnya halaman 1 tentang wujud benda dan perubahan wujud benda. Bagaimana menurut kalian video yang sebelumnya ditayangkan? Pada video tersebut, guru seharusnya bisa menarik perhatian siswa sebelum membuka pembelajaran agar perhatian siswa dapat terpancing juga terpusat pada materi yang akan diajarkan. Berikut adalah cara membuka pembelajaran dengan menarik perhatian yang benar. Selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Ya, anak-anak silakan berdiri. Ketua kelas bisa ke depan memimpin doanya. Kita berdoa masing-masing. Saya masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Pak Guru pada hari ini persepsi dulu kehadirannya ya. Yang pertama, Lokirania Hadir. ya. Putu Ratna Dewi Hadir. kemudian Komang Kaira Arta Putri Dantas. Hadir. Pak Guru sudah melakukan presensi untuk anak-anak semuanya. Nah, sebelum Pak lanjut ke materi berikutnya atau ke buku selanjutnya, Pak Susilo ingin bertanya, siapakah yang pernah makan atau minum es krim? Ode pernah
coba yang Pak Susilo kasih pertanyaan adalah OD. Es krim apa? Es krim susu. Apa yang terjadi apabila es krim yang OD beli, OD diamkan terlalu lama di meja? Es krim akan mencair. Bagus sekali itu. Es krim akan mencair. Nah, kenapa es krim yang didiamkan terlalu lama akan mencair? Terkena panas atau terkena udara. Benar sekali anak-anak, seperti jawabannya Satria tadi atau Ode, bahwa es krim yang didiamkan terlalu lama itu akan mencair. Sebab es krim itu terkena gas atau terkena udara, terkena panas, sehingga es krim itu akan meleleh. Nah, peristiwa ini dari es krim yang awalnya padat sehingga menjadi cair itu disebut perubahan wujud mencair. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak, mari kita perhatikan di buku paket sudah ada itu perubahan wujud secara mencair di halaman 3, pembelajaran 3 tentang perubahan wujud benda. Dalam membuka pembelajaran yang kedua adalah menimbulkan motivasi, di mana guru membuat siswa antusias dengan menimbulkan rasa ingin tahu, menggunakan ide yang bertentangan, namun tetap memperhatikan minat siswa. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah membuka buku halaman 3? Nah, kalau sudah dibuka, anak-anak mohon untuk belajar bersungguh-sungguh, berkonsentrasi, menyimak pembelajaran atau membaca materi tentang perubahan wujud benda dan wujud benda. Nah, karena materinya ini sangat sulit sekali bagi anak-anak, oleh karena itu anak-anak harus benar-benar berkonsentrasi belajarnya. Karena materinya ini terlalu sulit, jadi anak-anak harus bersungguh-sungguh. Kalau tidak, nanti tidak bisa menjawab ulangan. Bagaimana menurut kalian video yang sebelumnya ditayangkan? Pada video sebelumnya, kalian melihat seorang guru melakukan motivasi pada salah seorang siswa. Guru seharusnya dapat membangkitkan motivasi siswa dengan memberikan informasi dan pemahaman yang mampu meningkatkan keinginan belajar siswa, sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Mari kita simak video berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah membuka buku halaman 3? Nah, kalau sudah, mari kita cermati di sana, mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh tentang materi tentang perubahan wujud benda. Nah, di dalam materi itu, anak-anak akan bertemu tentang hal-hal yang menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita belajar secara bersungguh-sungguh. Nah, mari kita bersama-sama mencermati buku di halaman 3, materi tentang perubahan wujud benda. Bagaimana video tadi tentang membuka pembelajaran dengan menimbulkan motivasi? Apakah sudah mengerti? Baik, sekarang dilanjutkan dengan poin membuka pembelajaran dengan memberikan acuan atau strukturing. Simaklah video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari materi tentang wujud benda dan perubahan wujud benda. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak sudah mempelajari tentang wujud benda. Ada wujud benda padat, ada wujud benda cair, ada wujud benda gas. Nah, anak-anak sekarang, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Pak Guru? Ayo acungkan tangan. Baiklah anak-anak, ya, coba Rian yang menjawab. Coba sebutkan apa saja itu. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagaimana? Apa yang kalian tangkap dari video yang ditayangkan sebelumnya? Seharusnya, dalam membuka pembelajaran yang ketiga, yaitu dengan memberikan acuan atau strukturing, guru mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, lalu menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, juga mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mari kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak,
pada hari ini, pada bab selanjutnya, kita akan mempelajari materi lebih jauh tentang yang pertama, tentang wujud benda dan perubahannya, kemudian wujud saat benda, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda, kemudian contoh-contoh perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan perubahan, jenis-jenis perubahan wujud benda? Ayo, acungkan tangannya yang bisa. Ya, baik Sadu. Terima kasih Sadu. Silakan Sadu, apa saja itu? Pak? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, benar sekali Sadu. Nah, untuk anak-anak yang lain juga. Anak-anak yang lain pada materi selanjutnya diharapkan nanti mampu menyebutkan minimal 5 wujud benda beserta perubahannya. Nah, kita akan langsung ke materi selanjutnya. Bagaimana video tadi tentang membuka pembelajaran dengan memberikan acuan atau strukturing? Apakah sudah dimengerti? Baik, sekarang dilanjutkan dengan poin membuka pembelajaran dengan membuat kaitan materi pembelajaran. Simaklah video berikut ini. Nah, anak-anak, tadi ada temannya Sadu sudah menjelaskan tentang wujud benda dan perubahannya. Contohnya, satu, benda padat. Wujudnya adalah wujud benda padat. Akan bisa berubah menjadi cair. Dan perubahan itu disebut dengan mencair. Nah, adakah anak-anak yang lain yang mampu menyebutkan perubahan wujud benda berikutnya beserta contohnya? Yang bisa, anak-anak, silakan acungkan tangannya. Ya, bagus sekali Kiran. Coba Kiran silakan dijawab. Wujud benda dan perubahan wujud benda beserta contohnya. Ada yang mencair, ada yang menguap, dan ada yang membeku. Ya, bagus sekali Kiran. Jawaban Kiran sungguh luar biasa. Bagaimana? Apa yang kalian tangkap dari video yang ditayangkan sebelumnya? Seharusnya dalam membuka pembelajaran yang keempat dengan membuat kaitan materi pembelajaran, guru mengajak siswa untuk membicarakan suatu hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran menggunakan aspek yang relevan. Guru membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang diketahui oleh siswa. Setelah itu, guru menjelaskan konsep yang belum diperinci di kegiatan ini. Simaklah video berikut ini. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang pernah membeli atau memakan es lilin? Nah, bagus sekali anak-anak. Semua sudah tahu, semua sudah pernah membeli. Adakah yang tahu sekarang bagaimana cara membuat es lilin? Bagus sekali. Nah, coba sekarang Langgeng, coba bantu Pak Guru menjelaskan bagaimana cara membuat es lilin. Air dicampur sirup, ayam dibungkus, ditaruh di kulkas. Nah, bagus sekali anak-anak penjelasannya tadi. Nah, sekarang pertanyaan Pak Guru berikutnya, lalu perubahan dari sirup menjadi padat itu disebut perubahan apa anak-anak? Ada yang tahu tidak? Action! Ya, bagus sekali. Coba ya 2 Raka, jelaskan. Proses jadi sangat bagus. Nah, anak-anak, bagus sekali jawabannya 2 Raka. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa proses perubahan benda, sirup tadi menjadi padat atau benda cair menjadi padat disebut dengan membeku. Bagus jawabannya 2 Raka. Berikut ini adalah video menutup pembelajaran dengan meninjau kembali pembelajaran. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang perubahan wujud zat atau perubahan wujud benda. Dari materi yang kita bahas tadi atau Pak Guru jelaskan bersama-sama anak-anak, apakah ada yang kurang dimengerti? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Baiklah anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau anak-anak sudah
mengerti materi yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Selamat siang anak-anak. Bagaimana menurut kalian video sebelumnya? Apakah video tersebut sudah benar? Itu tadi merupakan video yang salah dalam menutup pembelajaran dengan meninjau kembali pembelajaran. Dalam menutup pembelajaran yang pertama adalah meninjau kembali materi pembelajaran. Guru bersama-sama dengan siswa merangkum inti pembelajaran dan membuat ringkasan materi yang diajarkan. Simaklah video berikut ini. Nah anak-anak, itu tadi kita sudah mempelajari materi bersama anak-anak tentang perubahan wujud zat benda. Nah, anak-anak coba perhatikan sekali lagi. Nah, energi atau perubahan wujud benda ini itu terjadi karena faktor pertama, bisa pelepasan energi atau pelepasan kalor, bisa juga oleh penyerapan energi atau penyerapan kalor. Contohnya, perubahan benda cair menjadi padat itu disebut apa? Membeku. Itu akan membeku bendanya bila mencapai titik beku. Kemudian perubahan benda dari benda cair menjadi gas itu akan mencapai, perubahan itu akan terjadi apabila mencapai titik didihnya. Dan artinya anak-anak? Baiklah anak-anak, karena anak-anak sudah selesai pembelajarannya pada hari ini, Pak Guru akan memberikan waktu 15 menit untuk anak-anak mendiskusikan materi yang sudah kita pelajari. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah berakhir atau waktu kita sudah selesai mempelajari materi pada hari ini, mari kita kumpulkan tugas yang sudah anak-anak buat. Nah anak-anak, karena sudah semua anak-anak sudah mengumpulkan tugas dan ringkasannya, materi pertemuan pada hari ini kita cukupkan pada hari ini. Untuk materi selanjutnya silakan anak-anak pelajari di rumah. Nah materi pada hari ini Pak tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang. Berikut ini adalah video menutup pembelajaran dengan mengevaluasi pembelajar. Nah anak-anak, itu tadi materi tentang perubahan wujud zat benda. Bagaimana anak-anak? Kira-kira anak-anak sudah mengerti tidak? Nah anak-anak, jika materi kita sudah selesai sampai di sini, mari kita akhiri. Selamat siang, sampai jumpa. Bagaimana menurut kalian video sebelumnya? Apakah video tersebut sudah benar? Itu tadi merupakan video yang salah dalam menutup pembelajaran dengan mengevaluasi pembelajar. Dalam menutup pembelajaran yang kedua adalah mengevaluasi pembelajaran. Siswa dapat mendemonstrasikan yang telah dipelajari saat kegiatan inti. Setelah itu, siswa dapat mengaplikasikan ide baru pada situasi lain dan mengekspresikan pendapatnya sendiri, serta guru memberikan soal-soal tertulis sebagai hasil evaluasi pembelajaran. Simaklah video yang benar berikut ini. Nah anak-anak, kita sudah mempelajari minggu lalu tentang materi tentang perubahan wujud zat. Nah sekarang Pak Susilo akan mencontohkan atau akan memperlihatkan sebuah benda berupa es batu. Nah es batu ini ketika didiamkan apa yang terjadi? Nah minggu lalu kita sudah membentuk kelompok. Setiap kelompok ada 4 orang. Nah nanti anak-anak jelaskan kira-kira apa yang terjadi atau perubahan wujud apa yang terjadi pada es batu yang Pak Susilo bawa ini ketika didiamkan terlalu lama. Nah anak-anak, coba silakan dari kelompok 1, silakan ke depan perwakilannya untuk menjelaskan tentang es batu yang Pak Guru pegang ini. Nah anak-anak, untuk semua perhatikan untuk semua kelompok, karena tadi dari kelompok 1 dan kelompok yang lainnya sudah maju mengamati daripada es batu yang Pak Guru pegang. Anak-anak silakan sekarang mencatat hasil pengamatan itu, membuat ringkasannya. Kemudian anak-anak di sana jelaskan atau catat contoh-contoh perubahan benda yang lainnya. Seperti es batu yang tadi Pak kita sudah amati bersama-sama. Ada anak-anak yang belum mengerti? Baiklah anak-anak, jika anak-anak sudah mengerti, jika demikian mari kita kerjakan bersama-sama di dalam kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, karena mengingat waktu anak-anak mengerjakan tugas pengamatan itu sudah habis,
Mari anak-anak kumpulkan tugasnya. Silakan mulai dari kelompok 1 disusul dengan kelompok berikutnya. Nah, anak-anak, karena sudah semua mengumpulkan tugas tadi dari hasil pengamatannya, Pak ucapan terima kasih. Sekarang anak-anak silakan untuk latihan di rumah. Buka itu halaman 27, kita latihan di rumah, kemudian itu kumpulkan untuk tugas minggu depan. Nah, ada anak-anak yang kurang mengerti? Iya. Baiklah anak-anak, jika demikian, jika anak-anak sudah mengerti atau tidak ada yang bertanya, Pak Susilo cukupkan pertemuan kita hari ini, kita ulang minggu depan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran seperti biasa, dari ini Pak Guru persilakan Bu Raka selaku ketua kelas untuk menutup pelajaran untuk mengatakan Sarana Santi. Silakan Bu Raka maju ke depan. Kita berdoa.